Setelah terkena bacokannya Jinwo, Antares nyaris tidak percaya melihat bala tentara Rulers tiba-tiba muncul di TKP karena sejak kedatangannya ke pulau tersebut, dia sama sekali tidak merasakan keberadaan satu gate pun. Padahal butuh energi yang luar biasa besar untuk bisa terhubung dengan dunianya para Rulers. Makanya dia bertanya kepada Jinwo, bagaimana bisa bala tentara Rulers bisa tiba-tiba ada di sana. Antares pikir tujuan Jinwo membawanya ke pulau terpencil sendirian hanyalah karena dia tidak ingin ada yang mengganggu pertarungan mereka. Tapi ternyata, sejak awal Jinwo sudah berencana untuk memanfaatkan energi sihir hasil bentrokannya dengan Antares untuk membuka jalan bagi kedatangan pasukan Rulers. Antares benar-benar bingung bagaimana caranya Jinwo bisa berkomunikasi dengan mereka. Setelahnya diketahui kalau Jinwo memanfaatkan wadah para Rulers yang ada di bumi untuk mempersiapkan sebuah gate yang bisa menjadi jalan bagi kedatangan tentara Rulers di suatu titik koordinat tertentu. Dengan strategi semacam itu, meski jika akhirnya dirinya kalah dari Antares, tetapi pada akhirnya pertempuran yang pecah di bumi tetap akan dia menangkan. Antares yang mengakui kalau dirinya sudah kalah gara-gara gagal melihat dari sudut pandang makro, akhirnya dipaksa mengaku oleh Jinwo kalau dialah yang sudah menyuruh Fangs Monarch dan White Flames Monarch untuk menyergap Ashbourne. Setelah secara tidak langsung Antares mengakuinya, Jinwo lalu mengacungkan jari tengahnya sebagai perpanjangan tangan dari Ashbourne yang sudah menitipkan pesan mendalam tersebut kepadanya. Antares yang tersulut emosinya langsung berniat membacok Jinwo dengan pedangnya. Namun niatnya tersebut tidak kesampaian karena bala tentara Rulers sudah keburu menghujani tubuhnya dengan tombak mereka. Dan sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya, Antares bersumpah akan menunggu Jinwo di alam kematian untuk balas dendam. Setelah Antares menghilang, sang Rulers mengatakan kalau dia tidak tahu harus berbuat apa sebagai ucapan terima kasihnya kepada Jinwo. Jinwo bilang satu-satunya yang dia inginkan adalah agar Cup of Reincarnation digunakan kembali untuk memutar waktu ke 10 tahun yang lalu. Sang Rulers kemudian mengingatkan Jinwo jika Cup of Reincarnation digunakan lagi, maka para Monarch tidak hanya akan kembali hidup, tetapi mereka juga akan mengingat semua kejadian sebelum mereka mati. Namun keputusan Jinwo sudah bulat. Dia yakin akan bisa menghandle mereka semua sendirian di celah antar dimensi, sehingga dia meminta para Rulers untuk tidak mengirimkan gate dan monster lagi ke bumi setelah waktu diputar mundur. Sang Rulers jelas tidak mengerti kenapa Jinwo mau-maunya memikul beban seberat itu sendirian, padahal sepanjang penggunaan Cup of Reincarnation baru kali ini para Monarch bisa disapu bersih. Oleh karena Jinwo ingin menghidupkan kembali semua orang yang tewas sepanjang pertempuran ini, Jinwo tidak peduli jika semua orang akan melupakan momen bersejarah yang seharusnya bisa menjadi momen di mana dirinya bakalan dikenang selamanya sebagai seorang pahlawan ini. Sang Rulers selalu kembali memperingatkan Jinwo karena Cup of Reincarnation sudah hampir expired. Setelah ini mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk mengulang waktu, sehingga jika Jinwo gagal dengan rencananya itu, maka kehancuran sudah menanti di depan mata. Sementara jika rencananya berjalan sukses, tidak akan ada satu orang pun yang akan mengetahuinya. Namun keputusan Jinwo sekali lagi sudah bulat, dan sang Rulers pun mengakui kalau sifat keras kepalanya Jinwo itu mengingatkan mereka dengan Ashbourne pendahulunya. Nah, sebelum Cup of Reincarnation akhirnya digunakan kembali, Jinwo bertanya kepada Rulers terkait bagaimana nasib para tentara bayangannya. Sang Rulers bilang mereka yang punya kehidupan lain di masa lalu akan menghilang, sementara yang tidak akan tetap menjadi tentara bayangannya. Mendengar penjelasan itu, Jinwo pun siap jika Cup of Reincarnation akhirnya akan digunakan kembali untuk yang terakhir kalinya.